itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu dengan Pak Jimli pada waktu itu. Kenapa kejahatan, saya anggap kejahatan diduga memasukkan ijazah ini, kejahatan luar biasa, karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, ya, sejumlah, jadi rakyat Indonesia berjumlah 280 juta dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Jadi di dalam proses peradilan perdata ini memang langkah awal adalah melakukan mediasi. Nah, mediasi ini adalah untuk mendapatkan suatu kesepakatan, ya, di mana kesepakatan ini nanti akan mengikat kepada para yang berperkara, jadi baik tergugat maupun penggugat. Saya berharap bahwa di dalam mediasi ini tergugat bisa menerima apa yang menjadi permintaan penggugat. Karena begini, kalau ini selesai di dalam mediasi, tergugat mengakui segala apa yang menjadi keteledorannya, ya, sehingga sampai bisa meloloskan Pak Jokowi menjadi seorang presiden, dan kemudian ada beberapa yang sifatnya personal, ya, ada rektor, ada dekan di situ, ya, terus kemudian ada universitas juga. Nah, ini juga sama harus mengakui. Jadi selesailah kita di proses mediasi ini. Kita jangan membuang-buang waktu. Jangan juga bertahan dengan kesalahan. Ketika kita bertahan dengan kesalahan, itu adalah suatu kebodohan buat mereka. Karena apa? Saya katakan seperti itu. Saudara Bonatua ini sudah mengumpulkan bukti-bukti setelah putusan KIP. Betul ya? Setelah putusan KIP, kemudian saudara Bonatua ini mendapatkan bukti-bukti yang selama ini tidak didapatkan. Nah, inilah yang akan menjadi proses awal untuk memverifikasi kebenaran dari ijazah Jokowi yang dimasukkan menjadi satu persyaratan pada waktu pencalonan presiden. Nah, kalau ini tetap bertahan, tidak katakanlah mereka tetap bertahan dan tidak mengakui, ya, ini suatu kebodohan, benar-benar suatu kebodohan. Jadi saya berharap untuk terdakwa terimalah, ya, untuk, jadi kenapa jadi mikirnya pidana ya? untuk tergugat, ya, untuk tergugat supaya mengakui lah, ya, dengan keteledoran selama ini yang mereka lakukan, karena kita bukti sudah cukup kuat. Itu harapan kami, dan kalau nanti terpaksa harus melalui proses peradilan perdata, yang kita harap adalah hakim benar-benar mampu untuk menjalankan fungsinya, ya, tidak ada atau berani menolak dari siapapun intervensi itu. Terima kasih. Ya, saya rasa mungkin ada yang nambah, ada yang bertanya atau penutup, ya. Jadi mungkin tadi saya lupa bahwa tergugat itu ada 9. Jadi itu kita bagi 2 klaster, ya. Klaster pertama adalah tergugat 789 selaku pencipta dokumen yang kita duga adalah perbuatan melanggar hukumnya karena tidak ada legalisir tanpa tanggal. Yang saya ulang lagi, itu melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 dan melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 59 tahun 2008 pasal 5, ya, dan juga Keputusan Menteri Pendidikan, ya, nomor 324 tahun 1997 pasal 5 juga. Jadi berikutnya klaster kedua yaitu lembaga yang menerima dokumen itu sudah tahu salah, misalnya sudah tahu melanggar peraturan perundang-undangan, tapi kok diterima, sehingga berakibat munculnya
sahnya Jokowi. keputusan apa? Keputusan KPU tentang pasangan calon. Iya. Nah, yang berujung pada akhirnya jadilah presiden kita. Kita tidak mau menyesali itu, tapi kita akan banyak belajar betapa fatalnya kesalahan administrasi kepada negara. Seperti itu. Jadi yang kita masukkan klaster ini adalah klaster dari KPU sampai Bawaslu, semua level dari DKI, dari Solo sampai DKI sampai pusat. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Dan ini merupakan kejahatan luar biasa loh. Ya, ini merupakan kejahatan luar biasa. Kasus ini jangan dianggap remeh. Karena apa? Saya pernah berbicara di pertemuan satu pertemuan. Nggak apa-apa nih saya ulang lagi ya. Saya waktu itu diundang dengan tim reformasi Polri. Saya ketemu dengan Pak siapa namanya? Jimli, Profesor Jimli. Kemudian di sana ada Pak Mahfud MD dan beberapa perwira tinggi Polri. Kemudian Pak Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu dengan Pak Jimli pada waktu itu. Kenapa saya anggap kejahatan diduga memasukkan ijazah ini kejahatan luar biasa? Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, ya jadi rakyat Indonesia berjumlah 280 juta dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Nah, kenapa ini saya sampaikan berulang-ulang? Ini merupakan kejahatan luar biasa. Coba bayangkan dengan memimpin bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang berjumlah 280 juta, dan kemudian banyak persoalan-persoalan negara termasuk hutang negara, korupsi dan sebagainya, ya kekayaan negara kita yang diambil oleh negara-negara asing, mendiamkan itu, masuknya negara asing, ya mempermudah negara-negara asing untuk mengambil begitu saja kekayaan kita. Inilah saya katakan kejahatan luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh, termasuk kasus hari ini yang akan disidangkan nanti dalam proses perdata, ya peradilan perdata. Ini adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Demikian. Oke, makasih ya rekan-rekan. Tambahan. Ada yang mau coba? Oh iya, sudah lawyer mau ditutup. Baik, saya tambahkan lagi dikit ya. Tadi dalam proses mediasi, memang dari prinsipal kami ingin supaya hal ini dilanjutkan saja ke proses litigasi ya. Jadi kita langsung ke acara pembuktian. Tapi saya sebagai kuasa hukum ya, saya ingin yang terbaik. Saya ingin supaya ini bisa berdamai. Jadi kita menang bukan hanya dalam pengadilan, tapi bisa juga menang di dalam perdamaian ya. Kalau menang dalam perdamaian sama-sama menang, tidak ada kalah dan tidak ada menang, sama posisinya. Nah, di situ saya ada menawarkan kepada para tergugat supaya mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Kalau itu dilakukan, maka kami berhenti sampai di situ. Kami tutup masalah ini. Tapi kalau mereka tetap ngeyel dan mau kita masuk ke dalam pembuktian, maka kita akan kejar terus dan kita akan kejar sampai ke pidananya, karena ini suatu kejahatan luar biasa ya, yang telah mereka lakukan. Kemungkinan di situ ada dugaan, ada persengkokolan ya, persekongkolan ya. Jadi ada dugaan seperti itu ya, sehingga lolosnya Jokowi ke dalam pilpres maupun dalam pilkada-pilkada tersebut. Ya, jadi kita, kalau ini damai maka kami tutup itu, kami tidak mengejar sampai ke sana. Tapi kalau mereka masih ngeyel, kita akan kejar sampai ke pidananya. Baik ya, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.